Halo Sobat Voksus, selamat datang di podcast Cerita Vokasi. Cerita seru penuh inspirasi. Bersama saya Arya dan saya Zahra yang akan menemanimu dalam segmen kali ini. Nah Zahra, pada segmen kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif nih Zahra. Wah, siapa kira-kira? Nah, beliau merupakan CEO dari PT Mirai Asset Sekuritas. Dan aku juga sempat nih stalking Instagramnya Arya. Beliau ini sering banget meng-spill bagaimana cara berinvestasi dengan benar. Apalagi kita sebagai anak muda yang sering bingung ya gimana caranya untuk berinvestasi. Bukan begitu Arya? Benar. Nah, apalagi di luaran sana itu banyak sekali investasi-investasi bodong yang beredar nih Zahra. Mungkin di segmen kali ini beliau akan memberikan tips and trik bagaimana memilih investasi yang benar Zahra. Nah, untuk Sobat Voksu, simak sampai akhir video ya. Langsung saja kita sambut Ibu Linda Homia selaku CEO PT Mirai Asset Sekuritas. Nah Bu, jadi kami sebagai anak muda nih yang merupakan pemula dalam berinvestasi, kira-kira nih Bu, investasi apa sih yang cocok bagi kami, bagi anak muda ini, Gen Z ini ya terutama ya Bu, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mulai investasi Bu? Paling pertama tadi kan sudah punya ilmu ya. Setelah punya ilmu, penghasilannya kan makin besar nih. Setelah penghasilan makin besar, ada yang disisihkan untuk beli investasi ya, misalnya saham atau reksadana. Sangat disarankan anak muda sekarang tuh beli reksadana secara rutin dan saham blue chip. Namanya investasi kan bisa dimulai nih dengan Rp100.000 saja. Bisa ke kantor sekuritas, terutama misalnya kantor Mirai Asset Sekuritas ya, untuk belajar edukasi sama rekan-rekan kita semua. Mereka akan membimbing semua anak muda nih jadi investor yang cerdas dan pastinya condong. Kira-kira Bu, saham apa sih Bu yang Ibu rekomendasikan untuk kami berinvestasi di saham tersebut Bu? Saham, kalau bicara saham ya, sangat penting kita mengerti resiko yang ngikutin investasi ya. Sangat disarankan dalam sekarang saham itu kan ada 900-an ya. Untuk anak muda biar low risk ya, pilihlah saham blue chip. Pilihlah saham blue chip dan saham yang menghasilkan dividen. Kenapa saham yang menghasilkan dividen? Karena ketika kita beli saham, saham itu kan bisa naik, bisa juga turun gitu ya. Kalau kita beli saham yang memiliki dividen ya, ketika harga sahamnya turun, anggap saja dividen ini adalah uang tunggu. Kita menunggu ketika harga sahamnya naik gitu. Kalau harga sahamnya sudah naik, pastinya kita cuan capital gain ya. Jadi untuk anak muda sekarang, fokusnya ilmu, saham blue chip dan reksadana. Dan jangan mudah terkena FOMO, fear of missing out gitu ya. Terikut apa kata orang gitu ya di Instagram atau di medsos, ikut-ikutan. Kita harus paham benar saham apa yang kita beli. Mulailah dengan uang kecil dan rutin lakukan. Bisa juga misalnya saham sektor bank, saham sektor konsumer. Kita beli yang kita tahu. Misalnya nih, kita kan sering makan Indomie. Kamu tahu nggak kalau Indomie sahamnya apa tuh? ICBP. Nah, kita bisa rutin nih tiap bulan. Kita bisa rutin nih setiap bulan kita beli satu lot ICBP misalnya. Atau kalau kita kan tahu ya saham bank, misalnya bank BRI gitu ya. Gitu nah, ya. kita bisa rutin juga setiap bulan beli satu lot BBRI. Kita pastikan kita kenal perusahaan yang kita beli. Ya, jadi begitu ya Sobat Voksu. Dalam memilih saham atau investasi yang kita lakukan itu harus kita kenali dulu nih apa resikonya, gimana dividennya gitu ya Bu ya. Benar sekali. Benar sekali. Nah Bu, jadi kami ini sebagai pemula nih, sebagai anak muda yang baru mulai investasi, kadang kan melakukan kesalahan nih Bu. Apa saja sih Bu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula kayak kami gini Bu? Kesalahan terutama karena kurangnya ilmu. Karena mudah gampang ikut-ikutan kata orang, punya keinginan pingin cepet-cepet gitu ya. Jadi untuk anak muda sekarang tuh coba belajar untuk sabar ya. Semua ada masanya gitu ya. Ikutin dulu alurnya, belajar, dapat ilmu ya. Kemudian investasi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Investasi pada saham yang tepat ya. Kemudian reksadana yang bagus. Tambah ilmu, kalau kurang paham datang ke kantor Mirai Asset buat tambah ilmu gitu ya. Jadinya nggak salah pilih produk, nggak jadi loss gitu ya. Malah jadi tambah cuan. Jadi untuk anak muda sekarang itu ya, tahan diri dulu yang paling penting gitu ya, cari penghasilan gitu ya, dan kemudian investasikan di tempat yang aman dan terpercaya dan sudah terdaftar di OJK. Jadi kita sebagai anak muda nih Bu, jangan terburu-buru dalam memilih investasi. Benar sekali. Jadi ingat ya Sobat Voksu, kita harus berhati-hati nih Sobat Voksu, biar tidak
mengalami kesalahan yang fatal ya Sobat Foxu. Nah Bu, jadi kan seperti yang kita ketahui nih Bu, kalau kita mau berinvestasi itu kan sudah banyak nih Bu platform atau aplikasi yang beredar di sana Benar sekali. yang mewadahi investasi-investasi itu Bu. Apa sih Bu tips dalam memilih platform atau aplikasi investasi yang aman dan terpercaya Bu? Paling pertama harus sudah terdaftar di website OJK ya. Kita pastikan platformnya itu benar-benar resmi gitu loh ya. Kemudian kita bisa cek nih kantornya ada nggak, ya pegawainya ada nggak gitu ya. Kemudian platformnya mudah dipakai nggak, dan kemudian syarat untuk pengajuan akunnya itu mudah terjangkau nggak. Seperti kalau di Mirai Aset ya, khusus mahasiswa ini boleh kok 100.000. Jadi kan terjangkau ya, semua orang bisa investasi ya. Namun juga kalau kita punya uang lebih banyak, kita invest lebih banyak lagi. Pastinya kalau modalnya lebih banyak, pasti connya juga lebih banyak dong ya. Dan kemudian yang paling penting tuh platformnya tuh ada support edukasi. Support edukasi kita cek nih jadwal edukasinya kapan ya, kapan nih bisa ketemu dengan investment spesialis perusahaan tersebut buat ditambah bimbingan gitu ya, sehingga kita investasi dengan terarah. Itu yang paling penting. Jadi ngomongin Mirai Aset nih Bu, Mirai Aset sendiri ini ada aplikasi atau platformnya sendiri nggak sih Bu? Benar sekali. Kami berinvestasi Benar di sana, sekali. Bu? Kita ada platform yang namanya M-Stock. Jadi buat sahabat Mirai Aset tuh mesti daftar di sini nih ya. Ada gambar M-Stocknya di sini. Jadi gitu ya Sobat Foxu. Sobat Foxu yang mau berinvestasi bisa di Mirai Aset Sekuritas. Apa tadi Bu platformnya? M-Stock. M-Stock ya, Sobat dan Foxu. Hot juga ada, dan Navi untuk beli reksadana. Kalau misalnya masih bingung nih, udah datang aja ke kantor Mirai Aset Sekuritas. Ya Sobat Foxu jangan lupa untuk berinvestasi di Mirai Aset Sekuritas ya. Jadi Bu, kami sebagai anak muda nih Bu yang bekerja freelance, yang gajinya 1 juta rupiah, bagaimana sih mengatur gaji kami untuk berinvestasi? Kira-kira dalam gaji tersebut nih Bu, dalam gaji 1 juta, berapa persen sih uang tersebut itu uang kita untuk berinvestasi yang cocoknya itu berapa Bu? Pastinya kalau namanya berinvestasi itu adalah uang lebih. Jadi kalau misalnya penghasilannya masih 1 juta, kita hitung dulu ini sudah bisa cukup nggak untuk mengcover kebutuhan hidup kita. Tadinya kan kamu bilang kamu kos kan, mesti bisa dong bayar uang kos, bayar uang makan, bayar uang kuliah ya jika perlu gitu ya. Nah setelah tercover dan kemudian ada lebihannya, kita investasikan. Nah kita hitung-hitung dulu. Nah kalau masih misalnya untuk kebutuhan pokok aja masih belum terpenuhi, maka kita harus fokus pada pengembangan ilmu dulu. Jadi jangan merasa cukup dengan misalnya freelance-nya gajinya 1 juta. Kita pikirkan dulu, ini aku pingin penghasilan aku dari 1 juta ini pingin jadi 10 juta nih ya, dimana misalnya kebutuhan pokok saya itu adalah 4,5 juta misalnya. Kalau misalnya penghasilan kamu sudah 10 juta, kebutuhan pokok kamu 4,5 juta, berarti bisa simpan berapa hayo? 5,5 juta. Harusnya begitu. Jadi semakin besar penghasilan, maka bisa simpan 5,5. Nanti kalau penghasilan makin naik nih ya, kan tadi 10 juta nih, gajinya naik lah ya, misalnya jadi 20 juta. Hayo sekarang kamu bisa simpan berapa? Berarti bisa 15 juta. Wah kamu pintar sekali ya. Nah, berarti kalau 15 juta 500, ketika penghasilan naik, maka gaya hidup harus tetap supaya jangan naik dong. Oh jadi karena kan Bu anak muda kayak kami ini kayak udah gajinya naik itu kayak tergoda ya gitu ya, kayak tergoda ya. Nah karena itu kamu harus frugal living gitu loh. Kamu harus hidup hemat gitu ya, supaya penghasilan kamu kalau makin naik, lebihannya ini harus kamu simpan. Jangan mudah tergoda dulu dengan yang nama self reward, healing atau apapun itu gitu ya. Jadi tadi kan mulai pertanyaannya kalau penghasilan 1 juta gimana? Kalau 1 juta pikirkan dulu supaya bisa tercover kebutuhan pokok. Setelah itu lebihnya itu untuk investasi. Sementara itu hidup dengan hidup hemat, frugal living gitu ya, supaya kita punya lebihannya untuk investasi. Nah, omongin tentang frugal living nih Bu. Apa sih Bu tips frugal living dari Ibu biar kayak Kaluna nih yang gajinya 7 juta ya? iya. Hebat ya Kaluna ya. Hebat ya Kaluna Bu bisa menabung 300 juta ya Benar Bu. sekali. Ya. Kaluna kerjanya 7 juta dipotong pajak, gajinya 6 jutaan ya. Kemudian dia setiap bulan bisa simpen misalnya 4 juta ya. Kalau kita kalikan nih ya, 4 juta kali 12 selama 7 tahun itu setara 330 juta. Artinya kita anggap aja gajinya 6 juta ya. Berarti kalau dia sebulan bisa simpan 4 juta, berarti dia cuma pakai 2 juta. Itu artinya dia melakukan budgeting.
dia budgeting dan tidak FOMO, tidak misalnya ikut-ikutan teman, pingin healing, save reward, apalagi beli boneka Labubu misalnya, yang lagi tren itu loh ya. Jadi hidup hanya sesuai kebutuhan pokok sampai targetnya tuh kecapai. Karena Kak Luna ini pingin beli rumah ya waktu itu ya. Jadi Kak Luna itu benar-benar bertekad. Jadi kalau apa tipsnya buat anak muda sekarang, pikirkan dengan tujuan investasinya. Pasti Arya pingin dong ya, suatu hari punya tabungan ratusan juta dong ya. Pengen banget ya. Jadi tips untuk anak muda tuh kalau misalnya sudah bekerja, mikirin aku pingin punya pohon aset sekian juta. Itu akan buat kita itu jadi kuat. Kita nggak jadi tergoda save reward ya, ikut-ikutan apa orang ke kafe, tes restoran baru gitu ya. Dan hal ini sudah saya praktekkan sendiri. Saya kan merantau ke Jakarta ya, pasti tahu dong ya, di Jakarta itu banyak godaan gitu ya. Jadi gaya hidupnya juga ya, gaya hidupnya benar juga tinggi banget ya. Tiap minggu itu ada cobaan untuk testing kafe baru ya. Tapi saya teringat, saya mesti simpan pohon aset sampai miliaran gitu atau berapa gitu. Target saya tuh berapa gitu. Sementara belum kecapai target, tahan diri seperti Kak Luna, hidup sederhana sampai kecapai pohon aset yang sesuai target. Jadi kalau tipsnya tahan diri, jangan FOMO dan sabar menunggu pohon aset berbuah. Jadi gitu ya Sobat Foxu, kita sebagai anak muda nih, itu jangan apa-apa FOMO, apa-apa yang viral dikit beli, yang viral dikit beli gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jangan FOMO gitu ya teman-teman. Jadi Bu, bicara tentang investasi, balik lagi ya Bu ya, tentang investasi. Kalau kita investasi itu kita mengalami loss, apa sih Bu yang bisa kita lakukan Bu ketika kita mengalami loss tersebut? Jadi kalau kita loss ya, pastinya kita mengalami kerugian. Kita harus mulai dengan ikhlas dulu. Namanya investasi kan pasti ada resikonya. Mungkin ada investasi kita yang gagal ya. Jadi kita harus ikhlas ya dan sabar. Jadikan ilmu supaya kelak tidak loss lagi. Cari tahu kenapa ya, kok gue bisa loss ya? Apa salah pilih produk? Apa salah masuk harga? Masuknya ketika terlalu tinggi gitu ya? Apa aku kurang belajar? Kita harus cek investigasi. Kenapa saya bisa loss? Jadikan itu adalah uang sekolah, uang belajar gitu ya. Sehingga kedepannya tidak loss lagi dan jadi lebih baik. Ikhlas ya. Jadi harus ikhlas kita ya Bu. Kalau kita mengalami loss atau mengalami penurunan gitu ya, kerugian ya Bu ya, kita harus ikhlas. Karena itu juga bentuk untuk menambah ilmu kita ya Bu. Benar sekali. Gitu. Untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Kedepannya nggak loss lagi ya. Iya. Semoga ya Bu ya. Jadi gitu ya Sobat USU. Ketika kita mengalami loss, kita harus ikhlas dan anggap itu sebuah pelajaran bagi kita untuk kedepannya agar tidak loss lagi. Nah jadi Bu, di Indonesia ini sendiri anak muda itu masih dikit ya Bu ya minat dalam berinvestasi. Menurut Ibu bagaimana sih menumbuhkan minat investasi anak muda di Indonesia? Karena sangat sedikit sekali anak Indonesia ini yang berinvestasi dengan benar. Hal ini mesti kita bayangkan, kita semua itu akan tua. Semua orang yang sekarang umurnya 20-an, nanti kamu akan jadi umur 30. Nanti kamu akan jadi umur 40. Kamu akan juga setelah 40 akan jadi umur 50 dan sampai kemudian tua. Semakin kita tua, maka semakin sedikit energi kita untuk bekerja. Pastinya kita ketika tua itu kita pingin sudah punya pohon aset ya, sehingga kita bisa hidup santai di masa tua dari pohon aset kita. Pohon aset kita menghasilkan cuan sehingga kita nggak usah bekerja lagi. Jadi supaya menumbuhkan minat untuk anak muda sekarang itu harus membayangkan suatu hari saya akan menjadi orang dewasa, akan tua gitu ya. Saya punya apa? Apakah saya masih mau bekerja sampai tua gitu loh? Kalau kata Warren Buffett, kalau kamu tidak menemukan cara ketika kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai mati. Apa kamu mau kerja sampai tua dan mati? Enggak dong Bu. Pastinya kan, makanya karena itu kita harus punya pohon aset supaya kalau nanti energi kita bekerja itu sudah makin sedikit, kita sudah tidak khawatir soal keuangan dan tidak menjadi beban keluarga. Jadi untuk anak muda, pikirkan hidup kita yang di masa depan, sehingga kita punya minat untuk investasi dari semudah mungkin. Jadi gitu ya Bu ya, kita harus memikirkan masa depan kita nih Bu, agar masa depan kita ini lebih enak gitu ya Bu ya. Jadi ingat ya Sobat Foxu, kita itu tidak boleh gegabah dalam melakukan apapun itu, terutama dalam bidang investasi. Jadi kita
dalam menumbuhkan minat di diri kita sebagai anak muda, sebagai pemula, dan sebagai anak muda di Indonesia nih terutamanya, kita harus sadar nih akan kebutuhan di masa depan yang lebih banyak, dan kita harus tahu masa depan kita itu harus mau gimana, mau enak atau tidak. Jadi kalau mau enak nih, kita harus investasi dari sekarang ya Bu ya. Justru harus dari sekarang ya, semudah mungkin semakin baik ya. Semakin baik, ya. Supaya nanti kita udah cepet-cepet punya pohon aset duluan. Ngomongin pohon aset nih Bu, pohon aset itu gimana sih Bu? Pohon aset ini adalah pohon nih ya. Iya. Kamu bayangkan pohon yang makin besar, berbuah gitu ya. Namun buahnya ini adalah uang. Jadi kalau misalnya aset nih ya, kamu belikan pohon aset kayak saham atau reksadana yang tadinya 10 juta jadi 100 juta, jadi 1 miliar. Kalau pohon asetnya sudah besar kan enak ya, duduk di bawahnya, kalau lagi butuh uang tinggal petik saja buahnya. Kamu udah bisa duduk hidup santai selamanya. Ini ilmu rahasia ya. Makanya kenapa orang kaya makin kaya, karena semua orang kaya itu punya pohon aset. Nah, jadi kalau kamu pingin makin kaya, kita harus punya pohon aset ya Bu Benar ya. sekali. Jadi gitu ya Sobat Foxu, kita harus punya pohon aset. pohon aset. Jadi segitu saja pertanyaan dalam segmen kali ini ya Bu ya, tentang investasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau saya wawancarai dalam segmen podcast kali ini. Terima kasih juga buat Kopsu ya yang telah mengundang. Semoga ilmu hari ini berguna buat semuanya dan pastinya kamu sudah punya pohon aset. Saya Arya, saya pamit undur diri. Buat Ibu Linda Homia, saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di segmen selanjutnya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, seru banget ya segmen podcast kita kali ini. Nah, benar banget nih Zahra, dengan segmen cerita seru penuh inspirasi. Terima kasih Sobat Foxu yang sudah mengikuti segmen kita kali ini. Semoga ngobrol-ngobrol soal investasi tadi bikin Sobat Foxu lebih paham nih, lebih semangat buat mulai atau lanjut investasi nih Sobat Foxu. Ingat ya Sobat Foxu, nggak ada yang instan dalam dunia investasi. Jadi, enjoy the proses ya Sobat Foxu. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya dan ingin bercerita mengenai pengalaman kalian boleh langsung menghubungi kami. Dan jika ada pertanyaan yang belum terjawab, kalian boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami ya Sobat Foxu. Saya Arya, Saya Zahra. pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.